Semangat berjumpa kembali dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Dari firman Tuhan Ester 5 ayat 1-14. Kita membaca hanya ayat 3, 4, dan ayat 8 dan 12. Ayat 3, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ayat 8. Jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki ayat raja. Ayat 12. Itu juga menyinggung soal untuk besok pun akan diundangnya bersama-sama dengan raja. Bacaan yang baru saja kita pahami dari firman Tuhan itu ada menerangkan tentang waktu hari ini untuk menyampaikan keinginan dan permintaan Ester. Sesudah raja datang dengan Haman, keinginan dan permintaan Ester ternyata rupanya raja datang lagi bersama Haman ke perjamuan yang Ester adakan lagi itu besok bagi raja dan Haman. Ada 2 kali perjamuan baru Ester mengungkapkan keinginannya yang raja berikan kesempatan atau kehendak raja bagi Ester. Ayat-ayat selanjutnya kalau kita membaca di dalam ayat 13 dan 14 itu mengungkapkan tentang kebencian Haman kepada Mordekai si Yahudi itu yang membuat Haman marah, panas hati sehingga mempersiapkan tiang yang tingginya 50 hasta yang dipersiapkan besoknya untuk dipersembahkan kepada raja guna menggantung Mordekai. Ternyata bukan tiang gantungan itu saja yang menjadi waktu transisi antara hari ini dan hari besok. Dan kita jadi tahu mengapa gerangan kesempatan Ester mengutarakan keinginan dan permintaannya itu tidak segera dilakukan pada hari itu, melainkan ditunda kesempatannya hingga besok hari. Bacalah di dalam Ester pasal 6 itu, walaupun Ester itu tidak mengungkapkan kata Allah, tetapi the hand of God, tangan ilahi itu nyata di dalam membela Yahudi, umat Allah, di dalam diri Mordekai dan Ester. Di dalam pasal 6, transisi hari ini hingga besoknya itu di dalam kehidupan Ester dan Mordekai si Yahudi itu mempunyai salah satu maksud. Kita baca, Haman telah mempersiapkan kematian Mordekai di tiang gantungan yang tingginya 50 hasta. Tetapi kemudian dibalikkan jadi kematian Haman sendiri di akhir dari Ester pasal ke-7. Panas hati Haman yang membawa maut bagi diri Haman sendiri. Oleh sebab itu kita harus waspada. Dengan panas hati itu bisa membunuh diri sendiri. Yang kedua, di dalam kehidupan itu yakinlah juga bahwa hopeless itu bisa berbalik menjadi pengharapan. Yang sepertinya tiada harapan jadi berbalik menjadi harapan. Madesu, masa depan suram bisa berubah menjadi MDC, masa depan cerah kalau kita mau berjalan taat kepada Tuhan. Dan setiap ketaatan itu merupakan pengharapan yang melahirkan mukjizat. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan sehari-hari, tidak menjadi cemas, tidak menjadi panik atau khawatir, karena Tuhan memelihara kita, hidup kita di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami surga, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang menjadi penguasa langit dan bumi. Dan juga
alam semesta serta kehidupan kami, supaya kami ya Tuhan hidup berhati-hati di dalam relasi dengan sesama. Kami menjaga hati kami, demikian juga dengan hidup kami. Kami sungguh-sungguh mau berserah kepadamu, bahwa hidup kami ini sungguh Engkau pelihara bagaikan biji matamu sendiri. Tuhan memelihara kami. Tolong kami untuk berserah dan percaya kepada Tuhan, dan hidup selalu bersandar dan hidup dalam pengharapan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.